Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah suaminya selingkuh sama atasan sendiri. Tapi istri diam-diam jadi OB dan bikin balasan paling memalukan di ruang rapat. Suara pelan air kran yang menetes dari wastafel kamar mandi menyatu dengan sunyi yang menyayat malam itu. Rasti duduk di ujung ranjang, tubuhnya dibungkus daster lusuh berwarna biru pudar. Di sampingnya, Galang sibuk dengan ponselnya. Jemarinya begitu lincah, seakan ada yang lebih penting dari kehadiran seorang istri yang hanya menatapnya dalam diam. Rasti tak lagi berharap akan pelukan atau ciuman malam. Bahkan sekadar tatapan saja, kini sudah terasa terlalu mewah. Galang, panggilnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, nyaris dikalahkan oleh dengung kipas angin tua di sudut kamar. Galang menoleh sekilas, lalu kembali pada layarnya. Jawabnya datar. Kamu masih sayang sama aku? Galang tak langsung menjawab. Detik demi detik bergulir seperti tusukan kecil yang menusuk jantung Rasti. Lalu, jawaban yang keluar hanyalah, "Kamu kenapa nanya gitu?" Itu saja. Tak ada iya, tak ada pelukan. Hanya balik tanya, dingin, menggantung, seperti tak mau mengakui atau menolak. Rasti memalingkan wajah, menahan bulir air mata agar tak tumpah. Tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Dada sesak, perut mual. Dan di sanubarinya ada suara lirih berbisik, "Dia bukan suamimu yang dulu." Dulu, Galang selalu menyentuhnya seperti menyentuh kaca rapuh, penuh kasih dan kehati-hatian. Tapi kini, tubuh mereka hanya berbagi kasur, tanpa kehangatan. Bahkan ranjang, itu terasa lebih dingin dari ubin ruang dapur. Pagi harinya, Galang sudah pergi sebelum Rasti bangun. Hanya ada secarik kertas di meja makan. "Maaf, rapat pagi ini. Nggak sempat sarapan, jangan tunggu pulang." Itu bukan tulisan suami yang sedang terburu-buru. Itu tulisan pria yang tak ingin berbicara lebih banyak. Rasti duduk memandangi piring kosong yang belum sempat ia isi. Lalu menatap wajah Zidan, anak mereka yang masih tertidur pulas di sofa. Bocah itu tak tahu bahwa ibunya sedang patah, sedang bertanya-tanya apakah rumah ini masih pantas disebut rumah, atau hanya atap yang menutup luka. Hari itu ia berjalan ke pasar seperti biasa, membawa plastik belanjaan, berbaur dengan ibu-ibu lain, tapi otaknya terus memutar ingatan tentang lipstik merah muda yang ia temukan di saku jaket Galang minggu lalu, tentang parfum baru yang bukan miliknya, tentang tawa Galang yang hanya terdengar saat ia sedang berbicara di telepon, bukan saat berbincang dengan istri di ruang makan. Rasa curiga membusuk pelan-pelan di hatinya. Hingga malam itu, ketika ia melihat iklan lowongan kerja di grup WhatsApp RW, dicari office boy untuk perusahaan properti di Jakarta Selatan, gaji UMR, full time. Tiba-tiba jantungnya berdegup lebih cepat. Itu kantor suaminya. Itu tempat Galang bekerja. Tuhan seperti memberi satu pintu. Pintu yang menganga, mengundang. Rasti tahu ini gila. Tapi jika tidak ada cara lain untuk tahu, maka ia sendiri yang akan turun tangan. Ia akan menanggalkan martabatnya, membiarkan diri dipandang rendah, asalkan kebenaran bisa ia genggam. Dengan bantuan Tari, teman lamanya yang bekerja di bagian HR, Rasti melamar dengan nama samaran, Wati. Ia memotong rambutnya, menggelapkan kulitnya, dengan bedak murahan, dan mengganti cara bicaranya agar terdengar seperti wanita desa yang tak berpendidikan. Tari awalnya ragu, tapi saat melihat air mata Rasti yang tak jatuh, hanya menggantung di kelopak mata seperti beban yang ditahan mati-matian, ia tak bisa menolak. "Gue bantu lo, tapi lo harus kuat. Jangan nangis di kantor, jangan baper, jangan goyah," kata Tari, sambil meremas tangan Rasti di depan warung kopi. Rasti mengangguk. Dalam hatinya ia tak lagi perempuan biasa. Ia adalah istri yang ditikam dalam diam. Hari pertamanya sebagai OB terasa seperti neraka kecil yang disulap menjadi kantor megah. Ia menyapu lantai marmer,
mengepel bekas sepatu orang-orang berdasi, dan membersihkan toilet pria tempat suaminya biasa buang air. Tangannya yang dulu lembut untuk memijat punggung Galang, kini menggenggam kain pel. Lututnya yang dulu hanya bersujud di sajadah, kini berlutut di depan kloset. Tapi tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Lalu ia melihatnya. Galang, dengan jas abu-abu dan wajah yang masih sama seperti dulu. Tapi pandangannya bukan untuk Rasti. Bukan untuk istrinya. Tatapan itu kosong, lewat begitu saja. Tak mengenali. Tak curiga. Tak berhenti. Dan di belakang Galang berdiri seorang wanita, cantik, tinggi, berkelas, memakai blazer warna krem dan celana panjang ketat. Parfum mawar putihnya menusuk hidung. "Wati, tolong pel ulang ruangan saya. Ada noda di pojok kiri," ucapnya tegas. Rasti menunduk. "Iya, Bu." Tapi saat ia melangkah ke dalam ruangan itu, kakinya gemetar. Di sana, di lantai ruang itu, ia melihat sepatu Galang terparkir rapi di sebelah kursi kerja wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, Rasti merasakan lantai di bawahnya bukan sekadar dingin, tapi beku. Seolah membekukan detak jantungnya dan menyiapkan dirinya untuk luka yang lebih besar di hari-hari berikutnya. Ia tidak menangis. Belum. Karena air mata nanti akan dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar. Lebih menyakitkan, lebih menghancurkan. Dari sekadar tatapan tak dikenal dari suami sendiri. Dan kisahnya baru saja dimulai. Rasti berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya yang baru. Seragam abu-abu itu menggantung di tubuhnya seperti beban yang tak terlihat. Bukan karena berat kainnya, tapi karena berat maknanya. Ini bukan pakaian untuk mencari nafkah. Ini kostum pertempuran. Medan perangnya adalah kantor suaminya sendiri. Musuhnya bukan orang lain, tapi kemungkinan bahwa semua dugaannya benar. Ia menarik napas panjang, membenarkan kerudung tipisnya yang sengaja dibuat miring dan kusut. Wajahnya dibedaki tipis dengan warna 2 tingkat lebih gelap, agar tak mirip dengan Rasti yang dulu. Tak ada lipstik, tak ada alis, hanya mata sembab dan tatapan tajam yang disembunyikan di balik lesung rendah. Wanita itu bukan lagi istri. Dia kini Wati, OB rendahan yang tak dilirik siapapun. Kantor Galang terlihat megah. Gedung tinggi berlapis kaca. Dinding putih mengilat dan lorong-lorong penuh aroma parfum mahal. Dunia di sini bukan milik orang seperti Wati. Tapi justru disinilah Rasti akan mengungkap kenyataan yang telah lama menyiksa batinnya. Hari pertama, ia ditugaskan membersihkan lantai koridor dan ruang pantry. Tangannya menggenggam pel, punggungnya membungkuk dalam. Lantai mengilap itu memantulkan bayangan orang-orang berjas rapi yang lalu lalang. Beberapa menatapnya jijik, beberapa hanya lewat seolah ia transparan. Ia menelan semua itu. Ia bukan siapa-siapa, tapi dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang sunyi. "Wati?" Suara perempuan itu muncul dari arah kanan. Rasti menoleh. "Mbak Rina." Wanita itu mengenakan blus putih gading dan rok pensil hitam. Rambutnya dikuncir tinggi, memperlihatkan leher jenjang yang mengkilap seperti kaca. Wajahnya rias minimalis, tapi cukup untuk menusuk rasa percaya diri siapapun. "Ruangan saya bau pel. Kamu pakai pembersih murahan, ya?" Rasti menunduk. "Maaf, Bu, saya bersihkan ulang. Pastikan lantainya kinclong. Saya nggak suka sesuatu yang lengket." Mbak Rina menatapnya dengan sorot mata yang merendahkan, seolah yang berdiri di depannya adalah debu yang belum disapu. Lalu ia berlalu, menyisakan jejak aroma mawar putih yang menusuk dan melekat di udara. Rasti mengepel lagi. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar wanita yang angkuh dan cantik itu adalah ancaman. Ia bukan hanya atasan, tapi bayangan yang mulai mendekat ke dalam rumahnya. Intuisinya menjerit. Setengah jam kemudian, dari balik kaca pintu ruang meeting, Rasti melihat Galang masuk. Ia datang bersama Mbak Rina. Bahu mereka bersentuhan singkat, lalu tertawa ringan. Galang membuka pintu dan mempersilakan wanita itu duduk. Rasti mundur pelan, sembunyi di balik rak tanaman palsu, napasnya tercekat.
Senyum. Galang masih sama seperti dulu, tapi senyum itu tidak lagi untuknya. Itu bukan senyum suami. Itu senyum pria yang sedang jatuh hati. Atau mungkin sudah jatuh. Terlalu dalam dan lupa jalan pulang. Waktu berjalan lambat. Pukul 3 sore, Rusty masuk pantry untuk bersih-bersih. Di sana, ia menemukan 2 gelas kopi. Di salah satunya, ada bekas lipstik merah muda. Warna yang sama dengan sisa goresan di gelas yang sempat ia lihat di jaket Galang beberapa minggu lalu. Ia meraih gelas itu pelan, menggenggamnya seperti benda bukti. Tangannya gemetar. Tubuhnya ingin roboh. Tapi ia tahu, ini baru awal. Malamnya, di kontrakan sempit yang ia sewa diam-diam agar bisa tinggal dekat kantor, Rusty duduk di lantai. Di hadapannya, catatan kecil tentang jam-jam kerja Galang dan Mbak Rina, rute lift yang mereka lalui, dan siapa yang lembur bareng siapa. Rusty bukan detektif, tapi ia punya insting seorang istri yang dilukai. Dan kini, ia adalah mata-mata yang mengintip dari dalam. Ia tahu betul, tak ada wanita yang menyuruh Obi mengepel 3 kali sehari, kecuali dia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih kotor dari lantai. Esok harinya, Wati kembali ke kantor. Hari ini lebih berat, lebih tajam, karena tatapan Galang yang lalu di koridor sambil merapikan dasi, melewati dirinya begitu saja. Tak ada pengakuan, tak ada keraguan. Hati Rusty seperti dihantam palu besar. Suaminya tak mengenalinya lagi. Apakah ia sudah benar-benar hilang dari ingatan lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya selamanya? Dan mungkin jawabannya bukan sudah hilang, tapi telah digantikan oleh wanita yang kini berdiri di ujung lorong. Wanita yang menyuruhnya mengepel lantai. Wanita yang kemungkinan besar sudah menempati ruang di tempat yang dulu hanya milik Rusty. Sempat tidur, telinga dan hari, dan lunch yang ia pel sore itu, seperti tak pernah cukup bersih untuk menghapus luka di hatinya. Tapi Rusty bersumpah, lantai ini akan menjadi saksi. Saksi saat semuanya terbongkar. Ketika luka dibuka, dan pel yang basah bukan lagi karena air, tapi karena air mata dan kebenaran yang tak bisa disapu begitu saja. Cerita ini belum selesai, ini baru permulaan, dan Rusty belum kalah. Jam menunjukkan pukul 11:12. Rusty duduk membungkuk di ujung pantry, tangannya sibuk membersihkan sisa remah kue dari meja kaca yang baru saja dipakai rapat. Wajahnya basah oleh keringat, tapi tubuhnya dingin. Bukan karena AC, tapi karena firasat yang terus menusuk tanpa ampun. Hari ini kantor terasa lebih ramai tapi juga lebih asing. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat namun menyesakkan ruangan. Lalu langkah itu terdengar, hak tinggi, langkah angkuh yang terlalu ia kenali. Mbak Rina, wanita itu masuk ke pantry sambil memegang gelas kopi dan ponsel. Tanpa menoleh, ia berkata, "Wati, kopi Galang udah siap, belum? Dia biasa minum yang pahit, tapi jangan terlalu kental." Nada suaranya datar. Tapi telinga Rusty menangkap sesuatu yang lain. Suatu kebiasaan, pengenalan akan selera pribadi, sebuah kedekatan yang lebih dari sekadar rekan kerja. "Sebentar, Bu," ucap Rusty menunduk. Tangannya meracik kopi hitam, dan ia pastikan tak satu tetes pun tumpah. Tapi di dalam hatinya, segala sesuatu sedang berantakan. Ia melihat bayangan Mbak Rina dari pantulan teko stainless. Wanita itu sedang merapikan rambutnya, lalu menatap bibirnya sendiri di layar ponsel. Mengoleskan lipstik tipis, merah muda, lembut tapi menggoda. Seketika, ingatan itu menampar. 2 minggu lalu, Rusty menemukan noda lipstik serupa di saku jaket Galang. Ia pikir itu hanya imajinasinya, tapi hari ini, warna itu ada di hadapannya, di bibir wanita yang selalu menyuruhnya bersihkan lantai. Dan kini, dia juga menyuruhnya menyajikan kopi untuk suaminya sendiri. Rusty menahan napas saat Galang masuk. Lelaki itu terlihat segar, mengenakan kemeja putih dan dasi biru laut. Di matanya, tak ada sedikit pun sisa malam-malam kelam yang dulu pernah mereka bagi. Ia berjalan mendekat, lalu tertawa kecil ketika Mbak Rina menyodorkan gelas. "Wah,
Tahu aja saya lagi butuh kopi, katanya ringan. Ya masa tiap hari bareng gak hafal, jawab Mbak Rina, sambil menyikut pelan lengan Galang. Rasti berdiri, mematung. Pelan-pelan ia mundur, menahan napas, menyembunyikan wajahnya di balik rak snack. Tapi hatinya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Tawa itu, sentuhan itu, nada bicara itu, semua adalah jejak-jejak yang pernah ia kenal. Tapi kini, mereka bukan miliknya. Mereka sudah berpindah, dijiplak dengan sempurna oleh wanita lain. Diambil diam-diam tanpa permisi. Galang tertawa kecil, lalu bersandar ke meja. Mbak Rina berdiri sangat dekat, nyaris bersentuhan. Dan dalam momen itu, Rasti melihatnya. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada listrik di sana. Ada ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Sejenak, Galang menyentuh punggung tangan Mbak Rina. Ringan, cepat, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia Rasti runtuh. Wanita itu tak menepis, hanya tersenyum, lalu menyesap kopinya. Bibirnya meninggalkan bekas merah muda di bibir gelas. Dan gelas itulah yang sore nanti akan dibersihkan oleh Rasti dengan tangannya sendiri. Tangannya yang dulu mengusap dahi Galang saat demam, yang dulu membuatkan kopi dengan cinta, bukan dengan dendam. Mereka berdua lalu meninggalkan pantry, membiarkan gelas kotor dan 2 kursi yang sedikit tergeser. Rasti mendekat, menatap gelas itu, menyentuh bekas bibir itu dengan jari, lalu memejamkan mata. Bukan karena ingin menangis, tapi karena rasa pahit di lidahnya lebih menusuk dari kopi yang mereka minum bersama. Ia duduk pelan di lantai, meja kopi di depannya, dan punggungnya bersandar ke kulkas kantor. Nafasnya berat. Ia ingin marah, ingin melempar gelas itu. Tapi yang ia lakukan hanya meremas dadanya sendiri, seolah hendak memeras sisa-sisa cinta yang dulu ada. Tapi kini hanya jadi noda samar di dinding hatinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Tari. Gua denger Galang makin deket sama Mbak Rina. Lu kuat, Riz? Rasti tak membalas. Ia hanya menatap layar kosong. Kata kuat terasa seperti lelucon hari ini. Tapi ia tahu, kalau ia jatuh sekarang, semua yang ia tahan selama ini akan sia-sia. Tangannya mengepel lantai dengan gerakan cepat. Lalu ia menyemprotkan cairan pembersih ke gelas yang barusan dipakai. Tak ada lagi bekas bibir di sana, tapi rasa jijik di hatinya tak bisa dihapus. Dan entah kenapa, semakin dalam ia bersihkan noda itu, tubuhnya justru semakin bergetar. Antara ingin muntah atau membunuh. Tapi ia memilih diam. Ia memilih sabar. Karena ini baru bagian awal dari neraka yang akan ia lalui. Dan ia belum akan pergi sebelum iblisnya sendiri berlutut di hadapannya, minta maaf atau terbakar. Siang itu matahari menggantung panas di atas langit Jakarta. Lorong kantor dipenuhi lalu lalang sepatu mahal, parfum mahal, dan canda tawa palsu yang terdengar sopan tapi terasa busuk. Rasti baru saja mengepel ruang meeting lantai 2 ketika ponselnya bergetar pelan di saku celemek kerjanya. Sebuah pesan dari tetangga kontrakan. Zidan gak sekolah, katanya mau nganter bekal buat bapaknya. Udah aku antar ke lobi ya. Dunia Rasti seketika berhenti. Ia tak sempat menjawab. Kakinya langsung berlari, tubuhnya setengah membungkuk menuruni tangga, darurat, berusaha tak terlihat oleh para staf. Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena takut ketahuan sebagai mata-mata, tapi karena Zidan, anak semata wayangnya, bisa saja membuka semua penyamarannya hanya dengan satu kalimat polos yang tak sengaja terlontar. Di depan lobi, Rasti melihat Zidan berdiri canggung dengan kotak makan berbalut kain kecil bergambar dinosaurus di tangan mungilnya. Ia tersenyum begitu melihat ibunya. "Ibu Wati," serunya ceria, belum tahu apapun. "Aku mau kasih makan siang buat papa." "Boleh ya." Rasti memeluk bocah itu erat. Wajahnya tertunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang meleleh begitu saja. Tapi Zidan, seperti biasa, hanya tertawa. "Ibu Wati jadi OB juga ya? Seru banget. Bisa ketemu papa terus." Tangannya gemetar saat menggandeng Zidan masuk ke lift. Ia menahan napas. Hatinya berdoa.
Semoga Galang tidak menyapa anak itu dengan nada akrab. Semoga dia masih punya sisa otak untuk pura-pura lift berhenti di lantai 3. Ruang kerja Galang Zidan berjalan duluan. Dengan langkah ceria, bocah itu membuka pintu ruang staf dan berseru keras, "Papa, nih, aku bawain bekal. Ibu bikinin, Ibu Wati maksudnya?" Galang yang sedang duduk di dekat meja Mbak Rina seketika terperangah. Wajahnya tegang, matanya menyapu cepat dari Zidan ke Rasti. Lalu ke Mbak Rina yang ikut berdiri, tampak bingung, tapi masih sempat menyunggingkan senyum sok ramah. "Oh, ini anaknya." "Wati?" tanya Mbak Rina, dengan nada datar tapi menyelidik. Zidan mengangguk polos. "Iya, tapi aku manggilnya ibu soalnya mirip sama ibu aku di rumah." Hehehe. Galang berdiri. Wajahnya seperti baru dilempar air keras. Matanya merah. Wajahnya pucat, tapi lidahnya keluh. Ia tak bisa berkata apapun, hanya mengambil kotak bekal dari tangan Zidan dengan gerakan kikuk. "Terima kasih ya, Nak," ucapnya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Bukan suara kasih sayang, tapi suara ketakutan. Suara lelaki yang sadar semuanya bisa runtuh. Zidan tersenyum lebar. Ia duduk di kursi tamu kecil sambil melihat ke sekitar ruangan. "Keren ya kantor Papa. Tapi kenapa Papa sekarang jarang pulang malam-malam? Mama suka nungguin loh." Kalimat itu menusuk seperti belati. Di tengah ruangan penuh pendingin ruangan dan lampu-lampu putih elegan, semua menjadi dingin, sangat dingin. Mbak Rina mendekat. Ia menyentuh bahu Galang pelan, seolah hendak menunjukkan empati. Tapi Rasti melihat jelas di balik gestur itu. Ada kecanggungan, ada kejanggalan. Rasti menunduk. Ia pura-pura membetulkan tali celemeknya. Tapi di balik kain itu, tubuhnya bergetar hebat. Ini lebih dari cukup. Lebih dari sakit. Ini penghinaan paling dalam. Saat seorang anak membawa cinta, tapi orang tuanya hanya membalas dengan kebohongan. Galang menyuruh Zidan menunggu di ruang pantry sambil makan roti. Rasti mengantar, diam, tanpa sepatah kata pun. Tapi Zidan, dengan wajah polosnya berkata, "Bu Wati, Papa kenapa ya? Kok kayak takut lihat aku?" Rasti menggenggam tangan anak itu erat. Ia menatap mata bocah itu dalam-dalam dan berkata lirih, "Kadang, orang dewasa lupa cara jadi jujur, Nak. Tapi kamu jangan pernah belajar dari mereka." Setelah Zidan dijemput kembali oleh tetangga, Rasti naik ke lantai 4 untuk lanjut bersih-bersih. Tapi langkahnya goyah. Jantungnya masih berdegup tak beraturan. Saat itu ia tahu, penyamarannya tak akan bertahan lama. Tapi ia juga tahu, hari ini sudah cukup membuka retak di wajah palsu Galang. Dan yang paling menyakitkan bukan karena Galang selingkuh, tapi karena di hari yang sama, seorang anak kecil membawa cinta tulus, sementara dua orang dewasa malah menyembunyikan nafsu di balik meja kerja dan senyum palsu. Rasti duduk sebentar di tangga darurat. Air matanya mengalir pelan. Tapi tangannya menghapus cepat. Ia tidak boleh lama-lama larut. Karena luka ini belum selesai. Karena kebenaran belum sepenuhnya keluar. Dan karena air mata bukan untuk dikasihani, tapi untuk disimpan sebagai bahan bakar, saat waktunya tiba membakar semua yang layak terbakar. Hari itu langit mendung, seolah tahu ada badai yang mengendap di hati seseorang yang tengah mengepel lantai koridor tempat suaminya dan selingkuhannya bekerja. Rasti melangkah pelan, pel basah di tangan, tapi hatinya sudah kering. Kering karena rasa percaya yang terus-menerus dikikis setiap hari, setiap tatapan, setiap sisa aroma tubuh wanita lain yang menempel di ruang kerja suaminya. Dan hari ini, aroma itu lebih menyengat dari biasanya. Parfum mawar. Lembut, manis, tapi menusuk hidung. Rasti mencium baunya dari ujung lorong, dari balik dinding kaca kantor Mbak Rina. Bau itu bukan hanya sekadar wangi. Bau itu kini seperti alarm, penanda, simbol. Tiap kali Rasti mencium aroma itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Seakan tubuhnya sudah tahu, akan ada kebohongan lain yang terjadi, akan ada persentuhan yang terlalu akrab,
akan ada bisik-bisik yang tak boleh didengar oleh seorang istri. Dan benar saja, sore itu, selepas hujan turun sebentar dan meninggalkan kaca jendela berkabut, Rasti melihat sesuatu dari celah pintu yang terbuka sedikit. Mbak Rina sedang berdiri di belakang Galang yang duduk di kursinya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memegang pundak Galang, membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Galang menegang, tapi tak menepis. Bibir Mbak Rina nyaris menyentuh telinga suaminya. Rasti menahan napas. Detak jantungnya berdegup liar. Pandangannya kabur, tapi matanya tak mau berkedip. Galang mengangguk pelan. Lalu Mbak Rina tersenyum. Tangannya berpindah ke dada Galang, menepuk pelan, lalu berjalan keluar ruangan. Dan saat itulah mereka bertatapan. Mbak Rina dan Rasti, sekilas. Cepat, tapi cukup untuk membuat dunia bergetar. Tatapan itu tajam. Seolah mata wanita itu berkata, "Kamu tahu kan, tapi kamu tak bisa apa-apa." Rasti menunduk. Ia kembali mengepel lantai, menyembunyikan gemuruh di dadanya. Lantai itu yang baru saja dipijak oleh wanita yang menyentuh suaminya. Lantai itu kini terasa seperti tubuhnya sendiri yang diinjak dalam-dalam hingga tak ada harga diri yang tersisa. Beberapa menit kemudian, saat ruangan mulai sepi karena jam kerja hampir usai, Rasti memberanikan diri masuk ke ruang pantry. Ia harus tahu, harus lihat sendiri apa yang mereka tinggalkan. Dan di sana, di meja kayu kecil yang biasanya kosong, ada 2 gelas kopi. Yang satu hanya setengah diminum, yang satu masih penuh, tapi uapnya sudah hilang. Di sampingnya, selembar tisu tertinggal. Di atas tisu itu, bercak merah muda. Rasti menyentuh tisu itu dengan ujung jari. Bercak itu bukan sekadar lipstik. Itu bukti. Bukti bahwa wanita itu tidak sekadar datang dan pergi. Ia meninggalkan jejaknya. Di ruang kerja, di napas Galang, dan di detak jantung Rasti. Tiba-tiba suara tawa terdengar dari luar. Ringan, lembut, tapi menghantam. Rasti menyelinap ke balik pintu pantry. Ia melihat Galang dan Mbak Rina berjalan beriringan ke lift karyawan. Mereka tak bergandengan, tak menyentuh. Tapi ada sesuatu dalam cara mereka tertawa. Sebuah keintiman yang tak bisa dijelaskan, kecuali oleh orang yang pernah mencintai dan kini sedang kehilangan. Lalu, Mbak Rina menepuk lengan Galang pelan dan berkata, "Oh, malam ini jadi?" Galang menoleh, tersenyum kecil. "Iya, aku kabarin nanti." Lift tertutup. Dan seketika, dunia Rasti jadi gelap. Ia ingin menerobos, ingin menjerit, ingin melempar ember pel ke wajah mereka. Tapi yang ia lakukan hanyalah berdiri di pantry, menggigit bibir sampai berdarah, menahan air mata sampai kepala terasa mau pecah. Malam itu, Rasti pulang ke kontrakannya dengan langkah limbung. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Di dalam, Zidan sudah tidur dengan TV menyala kecil. Kartun masih memutar suara riang ironis. Dunia anak-anak tetap bahagia, meski dunia ibunya sedang porak-poranda. Rasti duduk di lantai, menatap dinding kosong. Ia tak tahu bagaimana cara bertahan lebih lama lagi. Tapi satu hal yang ia tahu, dan ia genggam erat dalam hati, parfum mawar itu akan kubakar dengan pengakuan yang membusuk. Dan saat itu tiba, bukan hanya hati Galang yang akan hancur, tapi seluruh hidupnya. Karena wanita yang dulu ia anggap cuma istri biasa, kini sudah jadi api yang menyala pelan. Dan ketika api itu meledak, semua rahasia akan hangus bersama cinta palsu mereka. Rasti tahu, waktunya tak banyak lagi. Kecurigaannya sudah terlalu besar, dan hatinya sudah terlalu koyak untuk terus pura-pura kuat. Tangis sudah tak bisa menyelesaikan apa-apa. Kali ini, ia butuh bukti. Bukan sekadar perasaan, tapi sesuatu yang bisa meledakkan wajah palsu Galang dan Mbak Rina di hadapan semua orang. Malam itu, Rasti duduk di lantai kamar kontrakannya. Di depannya, sebuah alat perekam suara kecil yang dipinjamkan oleh Tari. "Taruh di pantry atau ruang meeting." "Oh, jangan sampai ketahuan," pesan Tari dengan nada tegas. Tangan Rasti gemetar saat memegang alat itu. Ia merasa seperti akan mencuri. Tapi bukan harta,
melainkan kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Ia ingat malam saat Galang berkata pulang terlambat karena lembur mendadak, padahal ia tahu jam kantor selesai pukul 5. Dan malam itu Galang tak pulang sampai pagi. Ia cuma kirim pesan, "Lagi capek banget, nginep aja di kantor." Tapi pagi harinya, Rasti mencium aroma berbeda di kemeja Galang. Bukan hanya parfum mawar, tapi juga jejak samar sesuatu yang dulu sering ia kenali sebagai sisa keintiman. Besoknya, ia datang lebih awal. Kantor masih sepi. Dengan cekatan, ia masuk pantry, membuka bagian belakang dispenser, dan meletakkan alat perekam di celah sempit yang tersembunyi. Napasnya berat. Tapi ia sudah siap. Apapun yang akan ia dengar nanti, tak akan lebih menyakitkan dari menjadi istri yang dipandang sebagai pembantu. Hari itu berjalan lambat. Tapi Rasti tak banyak bicara. Ia bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, membersihkan toilet, tapi pikirannya terus terbang ke dalam ruangan itu, ruangan tempat 2 orang berdosa mungkin sedang merencanakan kebohongan mereka berikutnya. Sore hari, menjelang pulang, Galang dan Mbak Rina masuk pantry. Rasti melihat dari ujung lorong, hatinya berdegup cepat. Mereka tertawa, duduk berdua. Galang menyesap kopi. Mbak Rina memainkan rambutnya. Rasti pura-pura membersihkan kaca, tapi telinganya tajam. Ia tahu suara-suara itu akan terekam. "Malam ini kamu beneran datang?" tanya Mbak Rina. "Iya," jawab Galang pelan. "Kamar yang sama?" Galang tertawa kecil. "Kamu belum bosen? Kalau kamu yang datang, nggak akan pernah bosen." Lalu, terlalu hening, Rasti melihat gerakan samar, seperti kepala Galang yang mendekat, tangan Mbak Rina yang menyentuh lehernya, lalu senyum pelan yang menjijikkan. Rasti mundur. Tak kuat. Tangannya mencengkeram gagang pel begitu erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Tapi ia tak menangis. Tidak hari ini. Ia pulang malam itu dengan langkah cepat. Di kamar, ia langsung menyalakan laptop kecil dan memutar rekaman yang ia ambil dari alat penyadap. Suara mereka jelas, tawa, bisik-bisik, kalimat-kalimat pendek yang penuh godaan, dan ucapan terakhir yang membuat seluruh tubuh Rasti merinding. "Kalau dia tahu, kamu pikir dia bisa apa? Dia cuma istri OB." Degdot Rasti menutup mulutnya sendiri. Tangisnya pecah, tapi suaranya ditahan. Dadanya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin menampar layar itu. Tapi ia hanya bisa duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Hari itu, semua hancur. Cinta, harapan, martabat, semuanya dikoyak oleh suara 2 manusia yang tega menusuk dari belakang. Tapi hari itu juga, Rasti bangkit. Ia menyalin semua rekaman ke flash disk. Ia simpan rapi. Ia simpan seperti menyimpan peluru terakhir untuk senapan yang akan meledakkan segalanya. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran pantas diperdengarkan di tempat paling terang. Dan tempat itu bukan di kamar, bukan di kontrakan, tapi di kantor. Di depan semua mata yang selama ini hanya melihatnya sebagai bayangan di balik pel dan ember kotor. Jantung Rasti berdetak cepat malam itu. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu besok akan ada yang jatuh. Dan kali ini, bukan dirinya. Pagi itu, udara di kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah gedung itu tahu akan ada sesuatu yang pecah. Bukan kaca, bukan atap, tapi topeng. Dan yang memakai topeng itu adalah 2 orang yang duduk di jajaran paling depan. Galang, dengan kemeja biru muda dan wajah dibuat sibuk membuka-buka berkas. Dan Mbak Rina, dengan blazer krem dan senyum profesional yang tak pernah absen, berdiri di depan layar proyektor, membagikan materi untuk rapat besar divisi. Rasti berdiri di balik pintu ruang rapat, membawa nampan berisi kopi dan air mineral. Tak ada yang tahu kalau bahwa hari ini dia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar minuman. Ia membawa neraka. Rapat dimulai seperti biasa. Mbak Rina membuka dengan candaan kecil. Galang menimpali dengan tawa kaku. Para staf lain tersenyum sopan, sesekali bertepuk tangan kecil. Semua tampak normal, sempurna. Tapi hanya sampai satu suara lirih terdengar dari belakang ruangan. "Maaf, sebelum lanjut,
Saya minta waktu 1 menit saja. Semua kepala menoleh. Rasti berdiri di sana, dengan seragam OB yang masih basah di bagian dada karena tumpahan air yang disengaja tadi. Tangannya menggenggam flash disk kecil. Matanya tenang, tapi di dalam dadanya gunung sudah lama meletus. Dan sekarang lavanya akan ia semburkan. Mbak Rina berdeham pelan. "Wati, kamu bisa bicara nanti ya, rapat ini." "Nama saya bukan Wati," potong Rasti, suaranya dingin. "Nama saya Rasti, saya istri dari Galang." Ledakan pertama, suara tumpah ruah. Detik itu juga, ruang rapat berubah menjadi kawah panas. Beberapa orang langsung membelalak. Galang berdiri, wajahnya pucat seketika, seperti habis disiram air keras. Mbak Rina terdiam, bibirnya mulai bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Dan saya di sini bukan untuk drama. Saya cuma mau putar sesuatu. 2 menit saja. Lalu saya keluar. Setelah itu, kalian semua bisa putuskan siapa yang kalian hormati di ruangan ini. Rasti melangkah ke depan. Tari, yang diam-diam sudah ia beritahu sejak semalam, menyambungkan flash disk ke laptop proyektor. Layar menyala, dan suara itu mulai terdengar, tawa, rayuan, bisikan, dan kalimat yang menghancurkan semuanya. "Kalau dia tahu, kamu pikir dia bisa apa? Dia cuman istri OB. Kamar yang sama? Kalau kamu yang datang, aku nggak akan pernah bosen." Seluruh ruangan membeku. Beberapa staf saling pandang, yang lain menunduk. Tapi semua tahu, ini nyata. Ini bukan editan, ini bukan fitnah. Ini suara 2 orang yang selama ini berdiri paling tinggi, ternyata paling rendah moralnya. Galang mencoba bicara. "Ras, ini nggak seperti yang kamu kira." "Diam," potong Rasti. "Kamu sudah banyak bicara di belakangku. Sekarang, dengarkan." Ia menoleh ke Mbak Rina. "Dan kamu, tiap hari nyuruh aku ngepel ruangan kamu. Tapi ternyata yang kotor bukan lantainya, tapi tubuhmu." Tari menahan napas. Seluruh ruangan masih sunyi. Rasti melangkah ke tengah, membuka jilbab penyamarannya. Rambutnya terurai pelan, wajahnya jelas. Dan di balik kelelahan dan sakit hati, ada sinar mata yang menusuk. Bukan mata OB, tapi mata seorang perempuan yang dikhianati dan menolak jadi korban. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang anakku. Tentang rumah tangga yang kalian injak kayak keset. Tentang harga diri yang kalian ludahi." Galang mencoba mendekat. "Ras, aku bisa jelaskan." Rasti mundur 1 langkah. "Simpan penjelasanmu. Simpan untuk wanita yang kamu sentuh malam-malam di belakang punggungku." Mbak Rina akhirnya bicara. "Kamu nggak bisa bawa urusan pribadi ke kantor. Lucu kamu ngomong begitu." Rasti menyeringai getir. "Kamu bawa suami orang ke kasur, tapi aku yang salah. Karena bawa kebenaran ke rapat?" Kepala HR berdiri. "Rina, ini benar?" Mbak Rina bungkam. Wajahnya merah, tangannya gemetar, Galang menunduk. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Laki-laki itu, yang dulu selalu merasa gagah, hari ini terlihat seperti bangkai yang hidup. Tak punya pembelaan, tak punya pijakan. Rasti menarik napas panjang. "Aku resign, tapi bukan karena kalah. Justru karena aku sudah selesai dengan semua ini." Ia menatap semua orang. "Kalau kalian mau terus pura-pura tidak tahu siapa mereka, silakan. Tapi jangan lupa, yang paling kotor di ruangan ini bukan lantainya." Lalu ia melangkah keluar, tidak menoleh ke belakang. Di luar ruangan, Tari mengejarnya, memeluknya dari belakang. "Kamu gila," bisiknya. Rasti menahan air mata. "Lebih baik jadi orang gila daripada terus waras di dunia yang terlalu kotor." Dan di lorong panjang kantor itu, langkah kaki Rasti terdengar tegas. Setiap langkahnya meninggalkan bekas, bukan karena lumpur, tapi karena dia baru saja membakar topeng 2 manusia yang tak layak diberi cinta. 2 hari setelah ledakan itu, kantor yang dulu berdiri megah dan penuh wibawa berubah menjadi sumur bisik-bisik. Nama Galang dan Mbak Rina bukan lagi disebut dalam rapat, tapi dalam gunjingan, di pantry, di tangga darurat.
di grup WhatsApp yang mendadak ramai, semua seolah baru sadar bahwa di balik wajah ramah dan presentasi yang meyakinkan, ada dua orang yang tega menjadikan cinta sebagai permainan rahasia. Dan di tengah semua itu, Rasti tak lagi ada. Galang dipecat, surat pemutusan kontrak datang cepat dan dingin, tanpa banyak pertanyaan. HRD menyebutkan satu alasan tegas, pelanggaran etika berat dan menciptakan suasana kerja yang tidak profesional. Mbak Rina diskors tanpa batas waktu. Jabatannya dicabut. Tak ada konferensi pers, tak ada pembelaan. Hanya email resmi dari direksi yang menyatakan bahwa peninjauan internal sedang berlangsung dan keputusan selanjutnya menyusul. Sementara itu, Rasti kembali ke kontrakannya. Tapi bukan sebagai perempuan yang kalah. Ia mengemas seragam OB-nya dalam plastik, melipatnya dengan rapi. Bukan untuk kenangan, tapi untuk pengingat bahwa ia pernah merendahkan diri. Bukan karena lemah, tapi karena ingin tahu siapa yang benar-benar rendah. Di depan Zidane, Rasti tak menangis. Bocah itu hanya tahu bahwa ayahnya harus pergi jauh, dan ibunya kini lebih sering tersenyum meski matanya sembab. Ia bermain seperti biasa, belajar seperti biasa. Tapi pelukannya ke Rasti malam-malam jadi lebih erat, seolah tubuh kecilnya tahu ibunya sedang berusaha bertahan agar tak hancur. Galang sempat datang, hari Minggu sore, dengan pakaian yang lusuh, wajah tirus, dan tatapan yang tak berani menatap mata Rasti. Aku salah, tapi bisa kita mulai dari awal lagi? Rasti menatap lelaki itu dengan tenang. Ia mempersilakan duduk, menyajikan teh, hangat, tapi hatinya sudah dingin. Kamu tahu, ucap Rasti perlahan, yang bikin aku paling sakit bukan karena kamu selingkuh. Galang mengerutkan kening. Lalu karena apa? Rasti menatapnya lurus. Karena kamu tega menyentuh perempuan lain, sementara aku di rumah nunggu kamu pulang, sambil nyuapin anak kita pakai nasi dingin dan air mata. Galang terdiam, karena kamu bisa tersenyum ke wanita itu. Sementara aku harus berpura-pura kuat di depan anak yang nanya kenapa papanya nggak pernah pulang. Lelaki itu mencoba menyentuh tangannya, tapi Rasti menarik diri. Aku sudah lapor ke pengacara. Kita pisah. Hak asuh Zidane di aku. Aku nggak mau anakku belajar mencintai dari orang yang nggak tahu cara setia. Galang tertunduk, bahunya jatuh, tapi Rasti tak peduli. Luka di hatinya sudah terlalu dalam untuk diobati dengan maaf yang datang telat dan takut kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Rasti memulai hidup baru. Ia membuka usaha catering rumahan. Menu sederhana, tapi penuh rasa. Tetangga mulai berdatangan. Pelanggan datang lewat mulut ke mulut. Bahkan, beberapa staf kantor lama diam-diam memesan makanannya. Entah karena simpati, atau karena akhirnya mereka sadar siapa yang benar. Rasti tak lagi memakai bedak murah untuk menyamar. Kini, ia memakai wangi tubuhnya sendiri. Wangi sederhana. Tapi jujur, tak menipu. Zidane tumbuh sehat, pintar. Setiap malam, ia meminta dibacakan cerita. Dan ketika Rasti tanya mau dengar cerita apa, ia menjawab, cerita ibu yang jadi pahlawan. Dan Rasti tersenyum, karena mungkin di mata anaknya ia bukan korban. Ia bukan wanita yang disakiti, tapi perempuan yang berdiri. Saat semua ingin, dia roboh. Di suatu malam, saat menyapu teras kontrakan, ia melihat sepasang sandal kecil milik Zidane di pinggir pintu. Sandal itu kotor, berdebu, tapi tetap dipakai anaknya kemana-mana, seperti hatinya, pernah diinjak, pernah dikotori, tapi masih bisa berjalan, masih bisa melindungi langkah orang yang ia cintai. Dan ketika Rasti menatap langit malam, ia tahu satu hal ia memilih. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk tidak membiarkan kebusukan itu tumbuh lagi di hidupnya. Kontrakan kecil itu kini tak lagi sunyi. Setiap pagi, aroma nasi goreng buatan Rasti menyambut tetangga yang lewat. Di dapur mungilnya, suara panci berdenting dan piring-piring disusun jadi musik pagi yang sederhana. Bukan rumah mewah, bukan juga apartemen tinggi yang penuh kaca. Tapi disinilah, Rasti memulai segalanya kembali. Tanpa Galang, tanpa air mata, tapi dengan semangat yang tak bisa diukur siapapun.
Zidan berlarian di halaman sempit sambil menenteng buku gambar. Di salah satu kertasnya, tergambar wanita berambut panjang yang berdiri sambil memegang sendok besar. Di bawahnya tertulis, "Ibu hebat." Rasti menyeka keringat di dahinya. Matanya menatap sandal anaknya yang masih berlumpur, tapi ia biarkan. Karena lumpur tak selalu berarti kotor. Kadang itu tanda bahwa kita sedang berjalan melewati medan sulit. Sore itu, seorang pelanggan baru datang. Perempuan muda, bekerja di kantor tempat Galang dulu bekerja. Ia memesan 10 kotak makan untuk rapat mingguan. "Saya dulu kerja bareng suami Mbak," katanya dengan ragu. Rasti tersenyum. "Mantan suami." Perempuan itu menunduk, gugup. "Maaf Mbak, saya salut sama Mbak. Gak semua orang bisa berdiri kayak gini." Rasti hanya mengangguk. Ia tak perlu pujian. Ia sudah cukup tahu bahwa luka paling dalam pun bisa sembuh, asal kita mau menjahitnya sendiri. Malam harinya, ia duduk di teras, menatap lampu jalan yang redup. Angin berhembus pelan. Hening, tapi bukan sepi. Damai, tapi bukan berarti lupa. Hati Rasti masih menyimpan luka. Tapi kini, luka itu bukan beban, melainkan bekas pertempuran yang telah ia menangkan. Ia menatap langit, mengingat semua yang sudah terjadi. Seragam abu-abu, lantai dingin, parfum mawar, gelas dengan bekas lipstik, tawa di balik pintu, rekaman yang memukul telinga sendiri. Tapi kini, semua sudah usai. Rasti tahu, hidupnya tak sempurna, tapi juga tahu, ia tak lagi harus pura-pura bahagia di dalam rumah yang penuh kebohongan. Ia memilih lantai baru, pilihannya sendiri, dan dari lantai itu, ia melangkah. Bukan untuk mencari cinta baru, tapi untuk membuktikan perempuan yang dihancurkan bisa membangun ulang dunianya dengan 2 tangan sendiri. Ia menoleh ke dalam rumah. Zidan tertidur sambil memeluk buku gambarnya, dan Rasti tersenyum. Ia tak lagi membutuhkan pengakuan dari lelaki manapun. Ia sudah menang. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Terima kasih telah merasakan tiap luka, tiap marah, tiap haru, tiap detak jantung yang ikut terseret bersama langkah Rasti. Semoga kisah ini tak sekadar menjadi cerita, tapi juga menjadi cermin, menjadi kekuatan, menjadi pelajaran. Karena kadang, piyunin sejati bukan tentang membalas, tapi tentang berani pergi dan tidak menoleh lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tinggalkan kesanmu, karena kisah sekuat ini tak pernah benar-benar berakhir.